Hari ini saya menyampaikan tentang satu hal, yaitu winner step, ya, langkah seorang pemenang. Karena beberapa waktu ini lewat segala situasi yang terjadi dalam perenungan-perenungan saya mendapatkan bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan itu berjanji bahwa kita ini adalah lebih dari orang-orang yang menang. Itu janji Tuhan, saudara. Tuhan tidak menghendaki umatnya kalah. Tuhan mau setiap kita itu maju dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, berbicara dalam hal apa? Bukan hanya sekedar dalam kerohanian, tetapi berbicara kehidupan yang berkemenangan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mengevaluasi diri kita terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh, saudara. Ya, dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 31 ini, firman Tuhan berkata, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Perhatikan kalimat, ya, duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Saudara, kita pun harus duduk mempertimbangkan dan mengevaluasi diri kita. Kalau kita mau meraih kemenangan, ya, ada beberapa hal yang kita harus mulai dari diri kita ini, saudara. Ya, bagaimana dengan arah hidup kita? Selama ini apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh terarah atau tidak jelas? Renungkan ini, saudara. Nanti materi ini akan kami berikan di grup, ya, di grup HOG, dan Anda bisa mempelajari lebih jauh di rumah nanti. Lalu bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Saudara, jangan menganggap remeh kalau tanpa sadar kita itu pelan-pelan mulai menjauh dari Tuhan. Tapi kita harus segera menyadari itu dan segera berbalik. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagi kita yang sudah berkeluarga, atau dalam konteks keluarga besar kita, ya, kita juga cek bagaimana dengan kesehatan keuangan kita. Kalau memang kondisinya belum sehat, Tuhan mau kita pun juga memperbaiki itu. Ya, bagaimana dengan kondisi fisik? Bagaimana dengan pertemanan kita? Saya selalu saksikan bahwa hidup yang paling indah itu kalau hidup tidak punya musuh, saudara. Saya bersyukur sampai hari ini karena pertolongan Tuhan, saya itu tidak punya musuh. Ya, orang boleh punya masalah dengan kita, tapi yang paling penting hati kita jangan punya masalah sama orang lain. Hati kita harus menang, hati kita harus bebas dari sakit hati dan kepahitan. Inilah beberapa hal yang perlu menjadi perenungan kita. Ya, kita harus selalu merenungkan hal ini. Kita harus mengingat keadaan kita. Bagaimana kita bisa melangkah untuk meraih kemenangan kalau kita tidak menyadari kondisi kita sekarang itu seperti apa, saudara. Karena sebagai orang percaya, pengikut Kristus, Tuhan itu memanggil kita bukan hanya sekedar, ya, sepertinya, ya, kondisiku sepertinya sih baik-baik aja. Atau kita tanpa sadar berkamuflase. Di depan semua orang, di depan Bapak Gembala, sepertinya kita itu baik-baik, padahal kita lagi tidak baik. Ya, kadang ada orang yang sampai tidak pingin diketahui keadaannya. Saudara, itu keliru. Justru dalam wadah ini, dalam gereja, dalam tempat di mana kita digembalakan, disitulah Tuhan sedang bekerja untuk mengubahkan,
untuk memulihkan, untuk membereskan kehidupan kita. Sama dengan saya. Ya, tidak ada dari kita yang sudah sempurna. Kita masih perlu diubahkan oleh Tuhan. Kita akan melihat sekarang apa langkah seorang pemenang yang mau menjadi pemenang, katakan amin. Lambaikan tangan saudara yang mau jadi pemenang. Saya berdoa Anda jadi pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, hal yang pertama, pemenang itu mengerti apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku, kata Yosua, pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia berkata, dia punya visi, dia punya sasaran. Seorang pemenang harus memiliki sasaran hidup, saudara. Baik jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Kita harus mulai memperhatikan hal ini. Karena tanpa sasaran itu, saudara, keinginan untuk menjadi pemenang itu hanyalah sebuah ide yang brilian, ide yang bagus. Tetapi hanya berhenti sampai di sana. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita kan tidak mau dong seperti itu. Ya, hidup kita tidak mengalami pencapaian-pencapaian yang baru. Apa keuntungan jika kita memiliki sasaran dalam kehidupan kita? Kita akan belajar bersama-sama. Ya, yang pertama, kita akan memiliki arah kehidupan yang jelas. Saudara, untuk kita mulai pergi ke satu tujuan, kita harus tahu dulu posisi kita sekarang itu di mana. Karena itulah tadi ada evaluasi yang perlu kita renungkan baik-baik. Ya, kita harus tahu posisi kita sekarang, kondisiku seperti apa. Supaya kita mengerti dan kita bisa bergerak kepada satu tujuan yang kita tetapkan. Alkitab katakan dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dan 7 ini. Jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, Alkitab katakan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya kalau kita enggak punya kehidupan, arah kehidupan yang jelas, sudah pasti kita itu tidak akan menerima apa-apa, saudaraku. Ya, hidup kita tanpa kita sadari hanya sepertinya sibuk. Sepertinya kita ini banyak urusan, tetapi ternyata tidak ada pencapaian-pencapaian. Bukan sekedar sibuk, saudara. Tetapi yang Tuhan mau kita itu punya tujuan. Kita itu punya sasaran yang jelas. Lalu keuntungan berikutnya, jika kita memiliki sasaran, akan memiliki gairah, hasrat, energi yang lebih ketika kita menghadapi hambatan. Hati-hati ya saudara, pembunuh gairah itu adalah rutinitas. Anda harus jaga ini baik-baik ya. Jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas. Apakah beribadah dan pelayanan juga bisa terjebak dengan rutinitas? Bisa. Ya. Lalu bagaimana? Kita harus tetap terus menjaga gairah itu, ya, kerinduan. Kita datang ke tempat ini karena apa? Bukan karena nanti kalau enggak datang ditanya Pak Andi, lah itu salah. Bukan karena ya timbangnya rak ngopo-ngopo neng omah ya gereja, bukan. Tetapi saudara, engkau datang beribadah ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena engkau sadar bahwa Dia adalah Allah dan aku adalah ciptaannya. Maka sudah sewajibnya aku datang bersyukur dan menyembah Dia. Gairah ini harus terus dijaga, saudara.
Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-24, 23 dan 24. Dikatakan bahwa Paulus ya, dia berkata bahwa dia sudah mengerti apa yang sesungguhnya sudah dirancangkan oleh Roh Kudus. Dia berkata bahwa sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Perhatikan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku. Jadi ketika Paulus nanti melangkah, Roh Kudus akan menyatakan itu bagi dia, bahwa, perhatikan, penjara dan sengsara menunggu aku. Ternyata kehendak Tuhan bisa hal-hal yang sepertinya tidak menyenangkan saudara. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Tetapi yang luar biasa Paulus merespon, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku. Luar biasa. Dia menjaga gairah, hasrat, energi dalam kehidupannya saudara. Ya. Berikutnya, hidup memiliki sasaran akan membuat kita memiliki prioritas penggunaan waktu atau sumber daya dalam kehidupan kita. Gini loh, prioritas tuh gini, mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang harus kita lakukan, mana yang bisa ditunda. Ya, mana yang harus kita dahulukan, mana yang bisa nomor 2 dan seterusnya. Saya mau tanya, kalau beribadah kepada Tuhan itu harus jadi prioritas tidak? Jemaat, kalau beribadah kepada Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, yang memberkati kehidupan kita, yang memelihara kehidupan kita, yang memberikan nafas hidup kita, kalau Dia tidak mengaruniakan itu, kita tidak bisa hidup sampai sekarang. Ibadah itu harus menjadi prioritas tidak? Harus jadi prioritas. Ya, sementara kita lakukan kegiatan yang lain, it's okay, enggak apa-apa saudara. Tetapi yang akan salah adalah kalau engkau bisa sibuk dengan segala kegiatanmu di masa pandemi ini, tetapi engkau mengabaikan ibadah, itu yang salah saudara. Ya, saudara, orang yang punya prioritas, gunakan waktu, itu gini juga loh. Kalau kita itu sadar bahwa kita itu kurang pinter gitu ya. Bahasanya tuh gitu. Ya ayo kita itu belajar gitu loh saudara. Ngerti ya? Orang tua kan gitu kan. Wah anakku ini kok kurang kuat di matematika. Dilesin matematika. Kalau kita sadar kita itu kurang pinter. Masih banyak gak ngerti firman. Ya ayo kita belajar saudara. Lebih banyak kita baca firman. Lebih banyak dengar firman. Jangan kita orang yang merasa aku tuh enggak ngerti, belum ngerti. Ya, tetapi kita juga kurang dengar firman. Ya, ayo perbanyak waktu. Coba di tempat ini, di gereja kita. Banyak kesempatan Anda itu dengar firman. Ya apa betul? Tolong dijawab dong. Di gereja kita memberikan banyak kesempatan kita itu dengar firman. Betul saudaraku? Nah, apakah kita memanfaatkan kesempatan itu? Apakah orang lain yang justru bukan gereja ini, dari luar kota, bahkan dari luar pulau, ya, bahkan dari mana, saya juga kemarin ada peserta yang ikut morning call dari luar kota. Mereka mulai setia untuk ikut dan dengar firman. Nah, masa yang dari setempat kita kalah semangat sama mereka, saudara? Aku tuh nggak ngerti loh. Ya kalau nggak ngerti belajar gitu loh, saudara. Ya. Anda gimana coba kalau punya anak, kamu tuh kalau nggak ngerti ya belajar gitu ya. Jangan sampai kita itu nggak lakukan apa. Ayo pertajam kekuatan kita, saudara. Ya, atasi kelemahan. Dan harus ada pencapaian. Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
Artinya dia itu punya fokus, dia itu punya prioritas yang jelas. Orang yang punya sasaran, dia juga akan kreatif. Bilang kreatif, saudara. Ada kreativitas. Anda ingat kisah ini, Markus 2 ya, saya nggak bisa tampilkan setiap ayat karena nggak keburu nanti. Ini adalah cerita ketika Yesus datang ke Kapernaum dan ada orang-orang yang membawa seorang lumpuh ditilam, artinya di tempat tidur. Karena jalan masuk penuh, mereka itu punya pikiran, gimana kalau tilam ini kita angkat dan kita turunkan lewat atap. Mereka punya sasaran, mereka punya tujuan. Orang yang punya sasaran, itu enggak gampang bleret, enggak akan gampang, ya enggak bisa, jalannya ditutup, ya cari jalan lain. Ya, kita akan berusaha, kita enggak akan mudah digoyahkan, saudaraku. Enggak akan mudah digoyahkan. Ayo terus tetap fokus, ya, seperti contoh orang-orang yang memiliki kreativitas ini sampai akhirnya orang lumpuh itu menerima mujizat dari Tuhan. Orang yang punya sasaran, mengejar keunggulan dan tidak mudah menerima yang biasa-biasa saja. Catat ini, saudara. Roh Allah yang dalam kita adalah roh yang besar, roh yang luar biasa. Katakan amin. Roh yang membuat kita menjadi pribadi yang unggul. Katakan amin. Hidup saudara bukan orang yang biasa-biasa, tapi engkau adalah pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang menangkap tepuk tangan lebih keras lagi bagi dia. Jangan ada lagi yang bilang, lah aku mah biasa-biasa. No, Anda pribadi yang luar biasa. Karena Tuhan, ya, Paulus dengan tegas berkata, aku lupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini excellent itu kayak gini loh. Dan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengar umat Tuhan, perhatikan ke depan sebentar. Jangan kalah dengan dunia, saudara. Ya, pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan hidup kita, ya, harus lebih di atas orang-orang dunia. Harus lebih di atas mereka. Kenapa? Mereka bekerja keras, kita pun bisa bekerja keras. Tetapi yang membedakan, dengar baik-baik, engkau bekerja keras, tetapi lebih dari itu, engkau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, dia berjanji dan dia pasti menggenapi janjinya. Kerinduan Tuhan seperti apa yang tertulis di Kolose 1 ayat 10. Biarlah hidup kita itu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, saudara. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Dan orang yang memiliki sasaran, dengar, selalu mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Catat baik-baik. Tuhan tidak mau kita itu selalu berhenti di tengah jalan. Tuhan tidak mau kita itu memulai lalu tidak menyelesaikan. Prinsip yang Tuhan ajarkan pada bagian ini adalah selesaikan apa yang sudah dimulai. Saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara, milikilah prinsip ini, saudara. Ya, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan berhenti atau menyerah di tengah jalan. Seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, pastikan sejak hari ini hidup kita punya sasaran yang jelas. Katakan amin, saudaraku. Karena seorang pemenang mengerti apa yang ingin dia capai. Yang kedua, langkah pemenang. Yang kedua adalah pemenang mengerti apa yang ada di tangan. Apa yang ada dalam diri kita. Ya, apa yang ada dalam hidup kita. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak.
Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, ini satu ungkapan yang menunjukkan bahwa Kaleb itu mengerti apa yang ada di tangannya. Terlebih dia mengerti bahwa dia memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saudara, berbicara tentang modal, apa yang ada di tangan itu kan modal, potensi ya. Saya akan membagikan dua hal. Yang pertama sikap. Sikap yang tepat. Sikap adalah respon atau tindakan kita terhadap sesuatu masalah atau keadaan. Dan sikap ini bisa membawa kita berhasil atau gagal. Perhatikan, yang membuat seseorang gagal itu bukan karena dia tidak mampu, bukan karena besarnya halangan atau tantangan, tetapi karena dia merespon dengan sikap yang salah sehingga dia gagal. Ada sedikit perbedaan pada manusia, tetapi perbedaan kecil ini menyebabkan perbedaan yang besar. Anda perhatikan ke depan ya. Perbedaan kecil itu adalah apa saudara? Coba yang bisa lihat baca di depan dengan keras sekali lagi. Perbedaan kecil yang dimaksud itu adalah apa? Sikap. Itu perbedaan kecilnya sikap. Lah perbedaan besarnya apa? Perbedaan besarnya apa? Apakah sikap itu positif atau negatif? Ini yang penting saudara. Bagaimana kehidupan saudara akan menjadi apa Anda? Kalau berbicara cita-cita tujuan, ya tentunya kalau saya berbicara tujuan ini jelas tujuan yang kita terima di dalam Tuhan, ya dalam persekutuan, dalam perenungan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan tujuan, sasaran. Apakah kita mau menjadi perahu? Atau Anda mau menjadi kapal yang biasa-biasa, atau kapal penangkap ikan? Apa Anda mau jadi kapal perang? Atau sekaligus Anda mau menjadi kapal induk yang besar? Berapa banyak orang pengen jadi kapal induk? Punya visi yang luar biasa, tetapi enggak tahan ketika diproses Tuhan. Kalau mau jadi kapal induk, kapasitasmu juga harus dikembangkan untuk engkau mampu menghadapi gelombang setinggi 10 meter, saudara. Itu kapal induk. Kalau baru gelombang 1,5 meter, 2 meter ada hidupmu goyah, itu perahu, saudara. Perahu yang pakai dayung itu loh, saudara. Tetapi kapal induk, dia tetap tenang. Dia dirancang, perhatikan, didesain untuk mengarungi samudra yang begitu luas. Dahsyat enggak saudara? Tangkap ini baik-baik. Sikap. Saya sedang mengajar Anda, jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau engkau mau jadi pemenang, sikapmu harus tepat. Tunjukkan quality, ya, kualitas sikapmu saudara. Saya akan tunjukkan sikap Saul dan Daud. Kita sudah sering bahas ini, tetapi hari ini saya mau tunjukkan lagi. Ketika orang Filistin datang menyerang, sikap Saul, perhatikan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, belum diapa-apain. Betul enggak? Baru apa? Baru mendengar, langsung cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau ada dari saudara di tempat ini, dengar apa langsung cemas. Dengar apa dikit langsung takut. Saudara berubah, Anda harus bertobat saudara. Karena kalau Anda tidak berubah, tidak bertobat, itu adalah awal kekalahanmu, saudara. Hidupmu gak akan naik, hidupmu gak akan mengalami kemenangan. Tapi engkau akan terus ada dalam kekalahan demi kekalahan. Belajar dari Daud, sementara Saul dan orang Israel
cemas, sangat ketakutan. Tetapi Daud, perhatikan respon Daud. Keren saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, sementara Saul dan orang Israel apa tadi? Cemas dan sangat ketakutan. Daud dengan lantang berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Keren kan saudara? Ini loh bedanya sikap Saul sama Daud. Ayat 46. Hari ini juga dengar kau orang Filistin. Daud bilang dengan tegas, dengan penuh kuasa. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau, akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayo praktek mulai sekarang, jemaat Tuhan. Ketika banyak masalah belum selesai, ketika ada tantangan, ketika ada musuh yang datang seperti yang dialami oleh Daud, ayo perkatakan, dengar hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau. Ya, perangi itu saudara. Jangan loyo, jangan Anda terdesak dan kalah oleh masalah. Saya itu susah. Kalau ketemu ada anak Tuhan, hidupnya itu hanya terus dalam kelemahan demi kelemahan. Kapan menangnya, saya bilang. Ya, dalam beban demi beban, memang selama kita hidup di dunia, kita memang gak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Tetapi hari ini Tuhan katakan apa? Langkah pemenang, dia ngerti apa yang ada di tangannya. Mulailah dengan sikap yang benar. Katakan amin saudaraku. Dan selain sikap, apalagi saudara? Masih poin yang kedua ya. Tentang apa yang ada di tangan. Apa saudara? Apa? Yang keras, 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Senjata yang tepat. Saudara, 2, 3. Senjata itu harus ditemukan dan dikembangkan. Dalam Yoel pasal yang ketiga ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, saudara berbicara tentang senjata itu, kembali lagi sebentar. Anda perhatikan, ketika Tuhan merancang sesuatu, tujuan hidup bagi saudara dan saya. Dengar, sebenarnya Tuhan sudah menaruh segala yang kita perlukan di sana. Sekali lagi, ketika Tuhan merancang sesuatu tujuan dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan sudah menaruh segala yang kita perlukan. Agar itu boleh kita gunakan menjadi senjata kita dalam pertandingan hidup ini. Bukankah firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih hikmat. Ya, tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang unik, saudara. Memang berbeda, satu dengan yang lain berbeda. Anda dengan orang yang di sebelah Anda berbeda. Tetapi bukan berarti dia lebih dan kita kurang. Setiap kita punya kemampuan yang unik. Dan ketika kemampuan itu tadi dikatakan apa? Ditemukan dan dikembangkan. Wow, dahsyat saudara. Bilang sama-sama dahsyat.
Yang keras sama-sama bilang dahsyat. Jadi jangan bangga hanya punya bakat. Tetapi pertanyaannya yang ada di tangan itu, selain sikap tadi, senjata ini dikembangkan atau tidak? Kembangkan. Karena suatu saat itu akan menghasilkan buah. Yang ketiga, langkah pemenang yang ketiga adalah, baca sama-sama dengan suara keras yuk, 2, 3. Pemenang mengerti lingkungan yang mendukung. Katakan amin saudaraku. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi perhatikan lingkungan. Kenapa kita ada dalam satu wadah penggembalaan? Karena Tuhan sedang tetapkan kita dalam lingkungan yang baik. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang membentuk kita. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, Tuhan sedang membawa kita fokus kepada rencana Tuhan. Pergaulan dapat menjadi kekuatan atau kelemahan. Pergaulan dapat menajamkan dan memperbesar kapasitas kita. Ya, dalam Amsal 27 ayat 17 itu dikatakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Dan yang indah itu gini loh. Perhatikan ya jemaat Tuhan ya. Dalam pergaulan atau komunitas, kita itu lakukan tugas kita masing-masing. Kalau di tempat ini kita melayani bersama-sama, kita melihat kelebihan orang lain, kita bersyukur. Amin saudaraku. Kita harus senang melihat orang berhasil. Jangan kalah orang dunia. Kalau orang dunia susah melihat orang berhasil. Susah lihat orang senang. Kalau orang dunia senang lihat orang susah. Tetapi kita, ayo belajar, kita harus senang melihat saudara kita berhasil. Kita harus bersuka cita lihat teman atau saudara seiman kita diberkati Tuhan. Ya. Justru katakan kepada diri kita, Tuhan, aku pun siap untuk mengalami berkat atau mengalami janjimu seperti yang dialami oleh dia. Dalam komunitas, perhatikan lagi, kita harus siap untuk menerima, pertama, kelebihan saudara kita, kelebihan teman kita, kelebihan gembalakul kita, kelebihan pemimpin kita. Tidak berhenti sampai di sana, termasuk kita pun harus siap menerima kelemahan dan kekurangan saudara kita. Kekurangan dan kelemahan gembalakul kita. Kekurangan dan kelemahan pemimpin kita. Itu persekutuan yang baik. Itu yang Tuhan ajarkan saudara. Karena prinsipnya tidak ada orang yang sempurna. Yang setuju katakan amin saudara. Dimanapun Anda berada, tidak ada orang yang sempurna. Ya, kita harus sungguh-sungguh belajar dalam komunitas kita di tempat ini. Anda akan dapatkan ini semua. Ya, ayo mulai kembangkan. Anda yang berhasil, ayo berikan bagaimana langkah-langkah Anda mulai merintis usaha sampai sekarang. Berikan kesaksian yang membangun. Jangan kita berhasil sendiri. Enggak peduli orang mau berhasil atau enggak, terserah dia. Enggak. Bagikan semangat itu. Ya. Bagikan, tularkan itu saudara. Lalu apa lagi? Pergaulan dapat mendorong kita untuk mengejar sasar tujuan hidup kita lebih lagi. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi hal yang ketiga ini tadi apa? Pemenang apa? Baca sekali lagi yuk, 2, 3. Pemenang? Kurang keras. 2, 3. Pemenang mengerti lingkungan yang mendukung.
pergaulan kita. Dan yang terakhir, penasehat atau mentor. Ya. Kalau saya ada bisa melayani sampai hari ini, selain saya punya komunitas yang tepat, saya pun punya mentor. Saya punya bapak-bapak rohani di atas saya. Meskipun sudah sekitar 4 bulan lebih kita ditinggal oleh bapak rohani kita, Bapak Pendeta Ruby Dirgantara. Meskipun beliau sudah tidak ada, meskipun beliau sudah tidak bisa lagi pelayanan ke HOG Wonosobo, meskipun saya nggak bisa anterin lagi ke soto Betawi, saudara. Tetapi dengar, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat beliau, prinsip-prinsip yang ditanamkan. Saya itu suka belajar, saudara. Saya itu menyerap. Kalau bapak atau pemimpin saya ngomong apa itu tak tangkap. Saya percaya, saya tidak meragukan. Kenapa? Karena saya tahu dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mementor kehidupan saya. Kalau saya ragu, saya nggak percaya kepada pemimpin saya nggak akan mungkin mendengar dan melakukan apa yang dia ajarkan. Saya tangkap. Meskipun mungkin kadang ada hal-hal yang nggak masuk dengan pikiran saya, atau mungkin belum cocok dengan pendapat saya diam, saya simpan, saya doakan, saya renungkan. Dan saya terus melihat kemana beliau menuntun, kemana beliau mengajar, terus. Saudara, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Jangan sembarangan mencari nasihat. Ya, Amsal 15 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasehat banyak. Tapi dalam konteks, jangan sembarangan cari nasihat. Apalagi cari nasihat kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang dunia, ya, orang-orang yang tidak mengerti firman. Tapi cari nasihat yang selalu bersumber kepada firman Tuhan, saudara. Bukan hanya sesuai keinginan kita. Nasihat itu ya. Soalnya gini, tanpa sadar, kalau kita nggak belajar nih, kita itu kalau tanya orang, kita pingin nasihat orang itu yang cocok sama kita. Betul apa iya, saudara? Ya enggak? Kalau kita sudah punya kalau kita sudah punya bahasa Jawanya apa ya? Karep gitu ya. Kita akan cari peneguhan demi peneguhan. Ya, kalau yang enggak cocok enggak didengar. Tapi kalau yang cocok, ada jemaat yang setiap hamba Tuhan datang, dia itu tanya, minta nasihat. Tetapi dia enggak puas, terus tanya. Beberapa waktu yang lalu saya kasih kesaksian kan, ada seorang wanita minta pendapat sama gembalanya. Saya mau menikah lagi, gembalanya bilang jangan, gak boleh. Dia gak puas, tanya ke hamba Tuhan A, tanya ke hamba Tuhan B. Ya memang jawaban hamba Tuhan ya macam-macam. Tapi apakah kembali lagi kepada kebenaran firman? Sampai akhirnya, iya saya sudah dapat jawaban dari seorang hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan ini menjawab, Tuhan bicara sama saya. Lah ini yang saya selalu bilang, kalau sudah ngomong Tuhan bicara itu repot, saudaraku. Tuhan bicara sih Tuhan bicara, sesuai dengan Alkitab enggak? Ya, kalau Tuhan bilang enggak boleh nikah lagi, tetapi hamba Tuhan bilang, Tuhan bicara, kamu harus nikah lagi. Benar, gembalanya enggak didengerin, nekat dia nikah lagi. Enggak lama, dia cerita ke gembalanya, dia berpisah dengan pernikahannya yang terakhir. Ini loh saudara, ya. Jangan sembarangan cari nasihat. Kalau bahasa orang tua tuh gini loh,
Kalau jajan itu jangan sembarangan ya. Ngerti ya maksudnya ya saudaraku ya. Sekarang ini kan kita terbuka, kita mau dengar firman model apapun di YouTube itu Anda tinggal buka. Ya, itu kan bahasa Inggris itu yang betul tuh ngomongnya YouTube. Bukan YouTube gitu. Itu bahasa Inggris YouTube gitu. YouTube ya. Kita mau dengar firman model kayak apa aja ada, betul enggak saudara? Tapi pesan saya gini, kita harus selalu cross check dengan firman Tuhan. Ya. Meskipun Tuhan bicara kepada saya, tetapi apa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan firman. Jangan terima itu, saudara. Contoh terakhir ya, kisah Rehabeam. Jadi setelah kematian Salomo, sejarah Israel itu mereka terpecah menjadi dua. Menjadi kerajaan Israel Utara yang dikatakan dengan Samaria dan kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Dan singkat cerita dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ini Rehabeam dia meminta nasihat kepada para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Jadi penasehat ini sejak zaman ayahnya Rehabeam. Tetapi nasihat yang baik tidak didengar. Ya. Tua-tua ini menasehatkan jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat para tua-tua itu. Justru dia mencari nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya. Apa yang terjadi? Akhirnya rakyat yang tadinya mau bersama-sama dengan dia meninggalkan dia. Dan terpisahlah kerajaan Israel itu. Alkitab catat inilah awal mula orang-orang Israel yang terpisah dari Rehabeam. Mereka itu meninggalkan keturunan Daud. Saudara, karena tidak mendengar nasihat dengan benar. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua mau menjadi pribadi yang alami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. 3 hal ini ya, jangan lupakan pemenang dia mengerti apa yang ingin dia capai. Pemenang, dia mengerti apa yang ada di tangannya. Dan pemenang mengerti lingkungan yang mendukung. Amin untuk firman Tuhan.